Ya, perkenalkan saya Abi Pratama, bisa dipanggil Bang Abi atau Mas Abi aja. Oke, dalam video ini kita mau memberikan sedikit trik ya, gimana cara menggunting dengan benar. Oke, jadi teman-teman bisa melihat tutorial ini ya, atau triknya kita dalam gimana sih caranya memainkan gunting yang benar. Nah, yang pertama-tama teman-teman pastikan kalau beli gunting itu gunting yang ini lingkarannya ini cocok di ukuran jarinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai beli gunting yang terlalu longgar. Jadi nanti kalau terlalu longgar saat kita bermain gunting, nah nanti dia rentan lepas. Nah, itu jadi yang paling utama kalau beli gunting yaitu belilah gunting yang paling ringan, atau mungkin gunting yang pas dengan tangannya teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya dalam membeli suatu gunting. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, tangannya kalau saya suka diarah ke jempol sini. Jadi ketika ini saya terbuka gini, ini saya tempelkan ke arah jempol. Nah seperti ini. Nah, kalau sudah, biasanya kalau untuk pemula itu saya suruh untuk pegang jari dengan tangan kiri ini, saya suruh bantu dengan tangan kiri ini supaya ketika kita memainkan gunting ini, 4 jari yang ini itu yang kita mainkan ini dia nggak gerak bro. Nah, jadi sia-sia sih kalau menurut saya kalau teman-teman hanya main gunting dengan gerak dua-duanya seperti ini. Nah, itu nanti ya mungkin nggak apa-apa sih menurut teman-teman, tapi kalau saya sendiri nanti itu malah menimbulkan cedera atau mungkin cepet capek ya kalau di barber yang sudah rame gitu. Nah, jadi saya harapkan teman-teman juga jangan asal main gunting, supaya tangan kesayangan kita untuk bekerja ini untuk terus mencari nafkah ya. Nah, jadi tidak munafik kita kalau kerja itu pasti cari uang gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau bermain gunting tangannya ini nggak gerak bro. Jadi yang gerak hanya jempol saja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tadi caranya yang di awal untuk teman-teman yang masih pemula, perhatikan tangan saya ya. Jadi ini yang gerak hanya jempol saja, dan ini saya arahkan ke arah jempol ketika tangan saya terbuka. Nah, seperti ini. Nah, jadi bukan lurus, nah, dan bukan ke ujung. Nah, kenapa sih saya memilih yang ke jempol? Karena ini kalau kita main gunting, ini saya kira ini lebih aman bro. Nah, jadi kalau kita mungkin lagi teledor atau mungkin lagi nggak konsen, gunting ini kan rentan jatuh. Nah, jadi kalau di sini, nah kalau ini jatuh, ini masih panjang jaraknya. Nah, masih ke sini. Nah, saya bisa nangkap nih. Nah, ke segini. Tapi kalau kondisinya gunting ini di tengah atau di ujung sini, nah megangnya gini misalkan gitu. Nah, kalau kita teledor sedikit saja, nah gunting ini langsung meluncur bro. Nah, kalau gunting ini meluncur bro, eman bro, ini gunting mahal gitu loh. Jadi teman-teman mungkin mau gunting apapun ya, mau murah atau mau yang mahal, saya kira gunting ini menjadi alat utama kita untuk bekerja bro. Jadi gimana sih caranya untuk bermain gunting dengan benar, dengan aman, seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi kembali lagi untuk cara gunting yang benar itu seperti itu ya. Nah, terus kedua, supaya teman-teman untuk pemula, supaya tangannya ini lentur atau nggak kaku saat main gunting. Nah, pastikan sebelum main gunting itu ini di peregangan dulu lah. Jadi kalau di Kediri itu bahasanya ini tak celetuk ini bro. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan materinya, teman-teman kalau suka sama video saya boleh didukung ya dengan cara di like, di subscribe, dan boleh di share atau mungkin bagikan ke teman-teman yang membutuhkan materi dalam bermain gunting untuk pemula ya. Jadi teman-teman mungkin di luar sana banyak yang pengen belajar cara menggunting. Nah, seperti itu ya. Nah, cara kedua setelah kita tadi bisa mengikuti ya ini gerakan saya. Nah, setelah itu biasanya ini saya pegang seperti ini bro. Jadi usahakan yang gerak itu hanya jempol. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa gunting dengan cara ini, nanti latihan ya bro di rumah. Nah, kalau sudah bisa menggunting dengan cara yang benar, teman-teman nanti dalam proses nyukur itu juga enak bro. Jadi kondisinya nyukur itu kan nggak selalu flat ya, atau nggak selalu datar. Jadi ada kemiringan ke kiri, ada kemiringan ke kanan. Nah, jadi soal pengguntingan itu teman-teman bisa sesukanya ya, mau lurus, mau ke depan, ataupun mau
serong sampai nempel ke jempol gini ya. Nah kalau saya suka yang seperti ini. Nah jadi saat kita nyukur ini posisinya jempol ini hanya serong gitu loh bro, hanya separuh ini. Jadi kukunya nggak boleh lurus, tapi ini serong gitu loh bro. Nah seperti ini. Nah jadi kalau kita nyukur seperti ini bro. Nah dan nanti kalau saat kita ngelepas gunting ini enak ya. Jadi gini, lepas, genggam. Nah jadi proses ini bakalan terjadi terus bro. Saat nyukur itu step by step pasti kita ada proses gunting, ada proses ngelepas gunting seperti ini, dan ada proses menggenggam seperti ini. Nah jadi kenapa saya milih yang di arah jempol tadi, karena ini gunting ini rentan jatuh bro kalau saya. Jadi mungkin saya juga masih belajar. Ini gunting ini kalau ke dalam, kalau dia mau meluncur ke sini, misalkan ini longgar terus ini meluncur ke sini, ini bisa saya tangkap dari sini. Nah tapi kalau guntingnya lurus dari sini ya rentan ke sini bro. Jadi saya mungkin kalau telat sedikit nangkap ya ini meluncur. Apalagi kalau guntingnya teman-teman suka yang di ujung gini. Nah ini pasti guntingnya guntingnya gampang jatuh bro. Kesini udah kelar bro. Karena apa? Gunting ini sebenarnya diharamkan untuk jatuh sih bro kalau gunting potong itu, karena kalau udah jatuh tingkat presisinya ini sudah berkurang. Jadi teman-teman misalkan mas ini atau bang ini guntingnya tumpul, bisa diasah enggak misalkan gitu ya. Kalau saya sih enggak bisa bro, karena tingkat presisinya ini udah berkurang. Nah kalau saya ya mungkin saya sarankan untuk beli lagi aja, dan mungkin nanti saat kita sudah beli yang baru usahakan guntingnya ya dijaga dengan sebaik mungkin, jangan sampai jatuh gitu ya bro. Jadi nanti supaya teman-teman bisa belajar di rumah, yang pertama adalah teman-teman nanti PR-nya seperti ini ya. Ini gunting seperti ini bisa dikerjakan terserah ya mau berapa menit atau berapa jam. Nah biasanya saya latihannya seperti ini terus. Nah seperti ini. Udah, ini kita mau sambil ngopi atau sambil nonton film Korea bagi yang suka drama Korea ya seperti ini bro. Nah sampai capek lah intinya seperti itu. Nah tapi yang ini tadi jangan sampai gerak. Yang step kedua, nah cara kedua adalah kita latihannya guntingnya mungkin beberapa kali saja. Nah biasanya saya sih cuma 5 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita latihan lepas jempol ya. Jadi setelah hitungan kelima jempolnya langsung keluar seperti ini. Nah setelah keluar kita langsung genggam seperti ini. Nah jadi trik menggunting dengan benar itu kalau saya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula bisa diikuti cara ini ya. Jadi PR yang kedua adalah gunting 5 kali, dilepas terus digenggam. Nah ini adalah step yang paling sederhana, dan ini nanti fungsinya adalah ketika fungsi dari guntingan 5 kali yang dilepas digenggam ini tadi adalah saat kita mengambil rambut, nah jari sama jempol ini bisa pegang sisir bro, dan ini nanti bisa buat jepit-jepit rambut. Nah seperti ini. Jadi fungsinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, lepas, genggam. Nah seperti itu. Jadi ini adalah teknik-teknik yang yang nggak banyak orang tahu, tapi ini adalah step yang paling mendasar untuk belajar potong rambut, terutama dalam proses menggunting bro. Nah jadi teman-teman nanti kalau sudah bisa teknik memainkan gunting ini, step yang saya sampaikan tadi yang kedua adalah fungsinya seperti ini tadi, untuk pengambilan rambut. Nah seperti ini. Jadi nanti apapun kondisinya guntingan, mau kemiringan, ke kanan atau ke kiri atau lurus ya, ataupun jepitan-jepitan dalam seperti ini. Nah seperti ini. Nah teman-teman juga sangat gampang, karena cara megangnya gunting ini udah benar bro. Nah jadi mau jepitan dalam atau jepitan luar seperti ini, teman-teman nanti mainnya enak gitu. Jadi nyukur juga ringan, nggak terlalu capek, dan tangan ini nggak cedera lah intinya gitu. Jadi kalau dengan cara yang sangat aman, saya kira kita nyukur itu senang. Oke, nah jadi fungsi dari cara megang gunting yang benar, yang dilepas genggam itu tadi. Nah itu fungsinya adalah ketika kita ngambil rambut itu kita pasti pegang sisir seperti ini bro. Pastikan ini sisirnya sama gunting ini berlawanan arah bro. Huruf L seperti ini, atau diputar seperti ini ya bro guntingnya. Kalau teman-teman sudah pandai main gunting ya pastinya teman-teman bisa lah, nanti bisa banyak di tutorial cara bermain gunting atau teman-teman bisa melihat video ini ya. Jadi seperti ini aja, sebenarnya hanya dibalik seperti ini, ditangkap sama jari yang paling kecil ini bro. Jari apa ini namanya, lupa saya. Nah jadi seperti ini. Nah jadi proses ini nanti kita ngambil rambut ini step by step seperti ini bro. Nah seperti ini. Nah mungkin karena ini saya pakai mannequin atau pakai patung, ini rambutnya ini sintetis bro, jadi nggak bisa disisir kayak rambut asli. Jadi ini keras sih, ini gampang nyangkut-nyangkut.
Jadi ini saya ngambilnya, ngasih contoh ini hanya satu titik di sini. Jadi nanti saya nggak geser-geser ke belakang sih seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita ngambil seperti ini, kita jepit di sini ya. Jadi ini kita naik, tarik ke atas sampai apa? Dimana apa namanya? Yang pengen kita gunting. Jadi sampai dimana sih jarak yang kita gunting? Misalkan jaraknya di sini. Jadi sisirnya ditaruh sini bro, di jempol sini. Nah seperti ini. Nah jangan lupa ini dijepit dengan kuat. Terus kita gunting bro di sini. Nah di sini. Nah karena ini rambut sintetis bro, kalau saya gunting, ini yang rusak guntingnya bro. Jadi sayang bro kalau gunting rusak. Tapi yang penting teman-teman paham ya. Yang penting ini digunting aja seperti ini lurus. Jadi gunting yang benar itu kalau menurut kita seperti itu. Jadi gunting itu harus lurus bro. Nah beda kalau memang prosesnya ini layar bro. Kalau layar itu berarti setelah kita gunting lurus. Nah biasanya teman-teman itu kayak di layar seperti teman-teman biasanya diambil seperti ini guntingnya. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya layar itu adalah mengurangi apa namanya ketebalan yang di ujung-ujung rambut ini supaya ini bisa menyatu sama jatuhnya rambut yang lainnya. Jadi layar itu masuknya ke teknik long trim sih bro. Jadi long trim itu adalah guntingan-guntingan yang rambutnya mungkin panjang gitu seperti itu. Jadi ini berlaku untuk cewek cowok sih bro kalau layar itu. Makanya saya kira semua profesi ini sama aja karena yang dipegang itu rambut bro. Jadi ada yang bilang kalau barbershop itu lebih keren daripada tempat pangkas. Ya saya kira nggak seperti itu bro. Jadi jawabannya adalah kita ini satu profesi, kita hanya berbeda di dalam fasilitas saja. Jadi saya pengen punya banyak teman ya bro. Mulai sekarang saya pengennya berbagi ilmu terus sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komentar ya di bawah sini bagaimana apa namanya supaya industri ini bisa terus berkembang. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin teman-teman masih belum paham bagaimana sih cara apa namanya sukses di dunia potong rambut. Nah nanti teman-teman bisa komentar di bawah. Oke, mantap. Jadi kembali lagi ke materi ya. Jadi pengguntingan itu step by step itu seperti ini. Jadi ini bisa diulang-ulang ya bro. Nah jadi diambil seperti ini. Nah diulang-ulang seperti ini. Nah kalau untuk layar dia digunting dulu bro, digunting dulu lurus baru kita layar. Jadi jangan ini ambil yang pertama ini belum lurus. Nah seperti ini belum lurus terus langsung di layar bro. Itu nanti jadinya jelek bro. Kalau saya pastikan ini saya ratakan dulu bro. Saya gunting dulu supaya apa? Yang pecah-pecah ini hilang bro. Nah setelah ini yang pecah-pecah hilang, baru saya layar bro. Nah layar ini nanti jadinya bisa ngeblend atau bisa menyatu sama rambut-rambut lainnya atau bisa menyatu sama jatuhnya rambut yang lainnya seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dulu untuk apa triknya motong rambut. Nanti kedepannya kita berbagi tips lagi gimana cara nyukur juga ya. Mungkin teman-teman bisa komentar. Nah jadi itu teknik yang mendasar aja ya. Untuk cara pegang gunting yang benar itu kurang lebih seperti itu. Nah tapi mungkin ada pertanyaan ya, Bang, gimana sih cara freestyle atau mungkin cara untuk memutar-mutar gunting gitu. Jadi kalau saya sendiri dalam kondisi kerja, saya kira saya nggak pernah sih bro terlalu muter-muter gunting seperti itu. Saya mungkin pegangnya ya hanya seperti tadi, seperti ini aja. Nah step by step mungkin kurang lebih seperti itu karena saya pengennya itu pelanggan nyaman saat saya cukur gitu. Jadi kalau saya mungkin setiap nyukur saya banyak atraksi seperti ini. Nah itu saya kira kalau pelanggannya nanti mungkin orangnya bro, punya jabatan atau mungkin orangnya gampang emosional, itu mereka kadang-kadang juga negur kita, Mas ini lagi nyukur mas, bukan lagi ada show atau mungkin bukan lagi ada pertunjukan. Nanti guntingnya kalau sampai lepas ke kepala saya, mas bisa saya tuntut seperti itu. Nah jadi barangkali kalau teman-teman nanti bekerja ya jangan sampai seperti itulah bro. Jadi kita yang penting tahu kondisi kita lagi kerja ya kerja dengan cara yang benar dulu seperti tadi. Nah jadi guntingan layer atau guntingan datar atau lurus ini adalah teknik yang paling aman sih bro menurut saya. Jadi bukan berarti kalau yang barber yang sudah profesional atau barber yang sudah sukses itu dia pandai bermain gunting seperti ini. Nah saya kira nggak seperti itu. Nah jadi saya kira sia-sia bro teman-teman kalau hanya pamer di depan pelanggan gitu. Jadi teman-teman mungkin salah tempat bro kalau hanya untuk pamer skill di depan pelanggan. Karena apa sih? Menurut saya itu barber yang keren atau mungkin barber yang sukses itu adalah barber yang punya prestasi. Yang pertama adalah
barber itu bisa menyatu sama masyarakat, atau barber itu bisa apa ya, diterima masyarakat seperti itu. Jadi teman-teman, syarat untuk berhasil dalam urusan dunia cukur, saya kira teman-teman harus banyakin teman di kampung lah, atau mungkin banyakin teman di area-area tempat cukurnya teman-teman, supaya kita itu bisa menyatu sama lingkungan kita. Nah, jadi dari situlah akar kita, supaya masyarakat ini paham dengan karya-karya kita gitu, bro. Jadi teman-teman mungkin hari ini kan banyak yang mengandalkan media sosial, mungkin Instagram, mungkin apapun itu, bro, medianya. Nah, saya kira kesuksesan itu datangnya dari masyarakat, bro. Jadi walaupun kita banyakin pamer di media sosial, kalau kita sebagai pekerjanya ini, atau mungkin kita sebagai tukang cukur nggak bermasyarakat atau belum bisa bermasyarakat, ayolah mulai sekarang kita merubah sikap, supaya saya pengen teman-teman ini bisa sukses semua di bidang barbershop atau tempat cukur seperti itu. Jadi saya pengen ya nggak ada perbedaan lagi antara teman-teman pangkas atau teman-teman barbershop. Saya kira kerjaan kita ini sama, bro. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bermasyarakat. Orang itu sekarang udah bisa milih antara barbershop ataupun tempat cukur biasa, atau mungkin tempat pangkas ya, seperti itu. Saya nggak bisa menyebutnya itu berbeda, karena ini hanya sebuah pelayanan atau mungkin sebuah fasilitas yang mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing customer seperti itu, bro. Jadi mungkin kembali ke teman-teman bisa komentar ya di bawah. Teman-teman pengen tanya soal dunia perbarberan apapun itu, mungkin nanti saya bantu ya sedikit-sedikit. Saya pengen kedepannya pengen belak-belakan lah sama teman-teman soal dunia barber seperti itu ya. Hari ini sekian dulu, terima kasih teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala.